Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Hari, Diet with Hari. Oke, eh, kali ini saya mau bahas ya. Tadi kan sempat kita udah cerita mengenai reason saya salah satunya kaget dengan lihat itu foto-foto dan tapi ada main reasonnya sih sebenarnya dan saya itu memang banyak ya. Waktu itu kan saya cerita di sebelumnya rasanya berat banget badan, tapi ada satu masalah juga di ini yang eh, sangat berasa di saya pada saat itu kira-kira 1 tahun yang lalu, 1,5 tahun yang lalu, saya memang banyak sakit, terutama asam urat ya. Sering banget saya asam urat dan mengalami pembengkakan di kaki gitu. Dan waktu itu saya nggak tahu gitu solusinya harus seperti apa gitu. Dan apa nah waktu saya memulai dengan program intermittent fasting dan diet keto itu masih ada, tapi belakangan ini selama 6 bulan terakhir ini alhamdulillah jauh berkurang. Oke, 1 tahun belakangan ini juga sudah mulai jarang saya ngalamin bengkak. Oke, dan mungkin saya kalau sebelumnya share di video di konten saya yang sebelumnya memang berkaitan dengan saya the reason tuh ngeliat keluarga sih gitu, dari riwayat ayah saya almarhum. Oke. Nah, ini juga yang saya mau bicarakan mengenai komorbid. Nah, komorbid itu faktor yang menyebabkan fatality di banyak hal ya, termasuk sekarang COVID-19 itu membuat orang yang mempunyai komorbid jadi bermasalah. Oke. Penyakit-penyakit yang seperti penyakit jantung, penyakit diabetes, penyakit dan sebagainya, gagal ginjal, itu banyak disebabkan oleh faktor yang kita nggak sadarin. Faktor yang kita nggak sadarin itu apa sih? Salah satunya adalah gula, gitu. Itu adalah salah satu penyebab kenapa kita mempunyai komorbid. Kalau Anda lihat di podcastnya Yun atau Deddy Kobuzier dengan Dr. Tirta, gula diceritakan bahwa itu salah satu faktor yang utama. Nah, kita itu nggak pernah sadar dan kita selalu melihat bahwa karbohidrat, gula adalah sumber energi ya. Betul, gitu itu. Tapi apakah sumber energi itu kita pakai dengan maksimal? Atau sebenarnya kita hanya memuaskan diri dengan gula atau karbohidrat? Nah, nanti ke depannya di video-video ke depannya saya akan lebih banyak cerita karena saya akan mengangkat mengenai keto dan juga intermittent fasting. Nah, gula dan karbohidrat itu kelihatannya kok jadi musuh gitu. Nah, pada level tertentu itu baik untuk kita. Pada saat kita makan sesuatu karbohidrat dan masuk ke badan kita, ada pankreas kita yang mengeluarkan insulin gitu untuk menetralkan, untuk menurunkan gula darah, gula akibat karbohidrat itu. Nah, pada saat kita terlalu banyak konsumsi, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah insulin dilepas terus-terusan, tidak akhirnya karena konsumsi kita besar dan insulin itu sudah terlalu banyak dilepas, sehingga
sehingga dia sel-sel yang kita butuhkan untuk makanan yang kita ini kan karbohidratnya itu tidak ke cover untuk menurunkan itu. Akhirnya apa, sumber energi yang kebanyakan itu akhirnya jadi cadangan energi. Nah, kita selalu bermusuhan dengan lemak ya, betul, kita selalu bermusuhan dengan lemak. Tapi lemak itu apa sih sebenarnya? Adalah kelebihan energi yang disimpan di sini, disimpan di dada, disimpan di perut. Nah, mungkin perut saya belum six pack, jadi masih ada. Nah, itu salah satu contoh. Nah, yang ada di perut ini atau di bagian bokong kita atau di paha atau di mana-mana, itulah ciri dari kita sudah mengalami insulin resistan. Nah, insulin resistan itu artinya si insulin itu energi yang harusnya masuk ke sel tubuh karena insulinnya terlalu banyak sehingga selnya ketutup, sehingga akhirnya energi itu dirubah menjadi lemak dan dilempar kemana-mana gitu, menunjukkan bahwa badan Anda sudah nggak sehat. Oke. Nah, saya perlu cerita nggak enak ini karena inilah sebenarnya yang jadi masalah. Pada saat insulin resistan Anda besar, sudah masuknya ke lemak badan, itu artinya Anda sudah nggak bisa kontrol. Nah, insulin resistan itu yang akhirnya dilempar ke seluruh tubuh, dan insulin itu yang menyebabkan organ jantung, akhirnya menyebabkan diabetes, akhirnya menyebabkan semua penyakit komorbid, gagal ginjal, itu adalah berkat insulin resistan gitu. Jadi insulin resistan bukan penyakit ya, tapi kelebihan insulin gitu. Insulin yang terlalu banyak dilempar ke badan kita sendiri karena kita nggak kontrol dari segi makan. Nah, gitu. Itu adalah inti dari pengantar video kali ini. Oke, nanti kita akan cerita lebih banyak mengenai insulin resistan. Bagaimana lower the insulin resistant, gitu, insulin itu, supaya insulin kita normal lagi. Nah, saat ini Anda bisa lihat deh, jujur aja sama diri sendiri, lihat aja ke badan. Kalau perut Anda udah kelihatan gitu, terus kalau kira-kira di sini sudah gelambir atau sudah membesar, itu tandanya badan Anda saat ini sudah berlebihan insulinnya. Oke, video kali ini agak panjang. Next saya akan potong-potong lagi. Oke, tapi nggak apa-apa, sebagai dasar ceritanya. Oke, nah, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah ngikutin. Kita lanjut di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.